Masih di Kabupaten Mamasa, datang ke kotanya supaya jaringan internetnya bagus. Oh, emang lumayan jauh ya, berarti ya? Iya sih, kurang lebih 2 jaman Waduh, perjalanannya. berarti menarik nih ya. Sambil nunggu buka puasa, kita dengerin pengalaman Nisvan berbagi cerita di gimana sih kondisi di sana, terus bagaimana sih program Nusantara Sehat, dan ya pokoknya kita bakal ngobrolin banyak lah tentang Nisvan, Iya. terutama programnya ini sih kayak gimana. Siapa tahu teman-teman ataupun yang mau denger juga punya apa ya, punya keinginan yang sama juga buat mengabdi di daerah-daerah yang jauh tentunya dari apa ya, dari kesetaraan kesehatan mungkin ya, kalau yang saya tahu tentang program ini ya. Gitu Iya. ya. Oke. Jadi rencananya nanti kita selama satu jam ke depan, saya sama Najim akan ngobrol lah sama Niswan dan ditelingi juga sama teman-teman yang lain di sini yang mau nanya-nanya ataupun mau diskusi, silakan, kami tidak membatasi itu. Gimana Jam? Niswan, kita langsung mulai atau gimana nih? Jadi sambil nunggu teman-teman yang mau gabung, takutnya waktu kita keburu buka puasa apa gimana gitu. Nggak apa, kita langsung mulai aja Niswan ya. Ya boleh. Oke. Siap. Izin record ya. Oh ya, boleh. Oke, siap. Saya coba buka dulu Niswan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Septian Firmansyah. Saat ini domisilinya di Bogor. Terus perkenalkan juga rekan saya Najim Rahmat, juga saat ini di Batam ya Jim ya? Ya, sekarang di Batam. Jadi kita berdua saat ini sedang menginisiasi ngobrol-ngobrol santai begini. Jadi ini episode kita yang ke-38. Jadi sejak awal pandemi tahun lalu, tiap minggunya kita selalu mengadakan berbagai macam pembicara, tentunya dan topik-topik yang berbeda. Jadi untuk kesempatan kali ini kita beruntung sekali nih bisa ngundang Nisvan untuk berbagi pengalaman tentang program kesehatan Nusantara Sehat, begitu. Jadi kita mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung serahkan ke Nisvan. Mungkin langsung Nisvan, silakan perkenalkan diri sedikit, lalu ceritain dong programnya kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terutama saya ucapkan juga terima kasih kepada kedua moderator kita kali ini, Septian dan Nazim Rahmat, telah mengundang saya untuk berbincang-bincang dengan teman-teman sore hari ini. Sembari ngabuburit, mari kita sharing-sharing. Bersama dengan saya, Nisvan, tenaga Nusantara Sehat Individual, Bidan, Penempatan Puskesmas Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung hari ini untuk ikut Zoom meeting. Gimana kabar hari ini teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke ini, saya mau ngutip satu quotes dari orang bijak yang mengatakan bahwa you don't know what you got until it's gone. Ini kayak nusuk banget sih untuk saya sendiri quotes ini. Jadi kita tidak akan tahu apa yang kamu dapatkan until it's gone. Sampai itu tidak ada. Jadi ini konsepnya, kalau saya ngambil konsep ini untuk sesuatu kesempatan atau apa ya, suatu kesempatan untuk kita berbuat sesuatu, misalnya salah satunya dengan Nusantara Sehat Individual ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Indonesia, ketika kita berbicara soal Indonesia, kita berbicara tentang Indonesia itu kita bukan hanya berbicara soal timur maupun barat,
selatan ataupun utara, tetapi kita berbicara tentang Nusantara. Nusantara Sehat hadir untuk pelayanan kesehatan di daerah tertinggal atau terpencil, perbatasan dan kepulauan memiliki akses pelayanan yang sama dengan teman-teman yang ada di perkotaan dan lain sebagainya. Jadi kesehatan merupakan investasi yang sangat penting, investasi yang luar biasa untuk bangsa ini. Jadi adanya program Nusantara Sehat ini adalah sebuah keniscayaan untuk kita, untuk Kementerian Kesehatan menggarap program ini atau mencanangkan program ini untuk ditempatkan tenaga kesehatan dan pelayanan di fasilitas kesehatan semakin membaik dan derajat kesehatan di Indonesia semakin tinggi, derajat kesehatan itu semakin tinggi. Nah, kalau mau cerita tentang Nusantara Sehat, teman-teman pasti pengen tahu gimana prosesnya saya sampai ini bisa bergabung di Nusantara Sehat. Atau prosesnya waktu tahun 2016 nih, saya sudah pernah bikin account. Nah, di tahun 2016 saya pernah bikin account, tapi nggak sampai di tahap pendaftaran. Nah, karena terkendala restu dari orang tua. Nah, di tahun 2016 nggak sampai daftar. Di 2017, alhamdulillah punya kesempatan untuk melanjutkan studi. Nah, selesai melanjutkan studi di 2019 bersamaan dengan selesainya masa studi, saya ada kesempatan untuk mendaftar Nusantara Sehat. Ada terbuka nih pendaftaran Nusantara Sehat. Karena mendapat angin segar, dapat kabar terbuka pendaftaran Nusantara Sehat, saya menelpon orang tua dan keluarga untuk menyampaikan niat saya untuk ikut Nusantara Sehat. Tentunya dengan sedikit rayuan dan gombal-gombalan untuk orang tua, supaya bisa dikasih izin lah. Artinya kan di tahun 2016 nggak dikasih izin. Nah, di 2019 alhamdulillah sudah dikasih izin. Nah, setelah memberitahu orang tua sudah oke, setuju. Akhirnya saya daftar di pendaftarannya ada 2 tahap nih. Tahap pertama itu adalah tahap seleksi administrasi. Seleksi administrasinya itu berikut merupakan seleksi ijazah, transkrip nilai, terus BPJS dan lain-lain, semua kelengkapannya ada di situ. Jadi di tahap 1 betul-betul untuk di tahap 1 di pendaftaran itu betul-betul administrasi dan juga ada namanya esai. Nah, di tahapan esai ini nih yang bikin saya ragu karena saya belum pernah sama sekali bersentuh sama yang namanya esai. Oleh karena itu saya punya inisiatif waktu pengalaman saya yang lalu itu minta tolong atau minta arahan dari salah satu senior di keperawatan yang kebetulan beliau itu adalah awardi LPDP, dan saya menanyakan bagaimana sih teknik-teknik mengisi esai, terus prosesnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, dapat itu untuk orang yang telah mengajarkan saya atau memberi arahan kepada saya, Kak Ayu. Terima kasih banyak Kak Ayu telah memberikan arahan kepada saya tentang pengisian esai. Tanpa arahan dari Kak Ayu, mungkin saya nggak begitu maksimal dalam mengisi esai. Nah, selesai mengisi esai, nah di esai ini jawabannya harus maksimal ya teman-teman. Kalau kalian teman-teman di luar sana ingin bergabung di Nusantara Sehat, esai ini hal yang sangat penting untuk kalian pertimbangkan, memberikan jawaban terbaik yang kalian bisa. Nah, di tahapan itu sangat penting. Kenapa esai tahapannya sangat penting? Karena berkaitan dengan tahapan kedua,
di tahap kedua nanti teman-teman pasti akan bersinggungan lagi dengan yang apa yang kalian jawab di esai. Jadi betul-betul harus otentik, artinya harus betul-betul kalian yang bikin ya. Kalau orang lain yang bikin nanti bakalan ketahuan. Nah, selesai di tahap itu, alhamdulillah saya lolos di seleksi administrasi. Terus selanjutnya ada di tahap kedua. Tahap kedua itu tahap tesnya ada 3. Di kedua tesnya ada 3. Yang pertama psikotes, yang kedua FGD, focus group discussion, dan yang ketiga ada wawancara. Nah, saya mulai ujian itu mulai pukul 7.30 WITA sampai dengan 17.00 ujiannya, lumayan juga. Jadi sebelum ikut ujian itu hampir tiap saat saya googling, terus searching gimana nih cara ngejawab psikotes, wawancara, atau FGD-nya bentuknya kayak gimana. Nah, di psikotes kita diajar yang paling sulit menurut saya sih itu di bagian ada namanya tes warteg. Di tes warteg itu betul-betul saya nggak ngerti, bahkan bukan nggak ngerti sih, udah tahu nih garis besarnya. Cuman saya rendah dalam hal menggambar. Gambar saya itu mungkin lebih bagus dari ponakan saya yang masih TK. Jadi gambar saya itu amburadul. Tapi tenang nih teman-teman, di bagian soal menggambar dan lain-lain di tes warteg itu tidak menjadi masalah, asalkan yang kalian gambar sesuai dengan arahan, dan juga yang paling penting kan tidak boleh ada coretan, tidak boleh menghapus ataupun coretan kotor, karena itu kan di psikotes untuk menilai kepribadian kita. Mungkin kalau kita coret-coret kali dianggap kita nggak profesional atau nggak konsisten. Jadi untuk di tahap itu teman-teman harus betul-betul teliti sih menurut aku. Dan tidak perlu sempurna untuk menggambar karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya nggak sih? Iya dong. Iya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, selesai di tahap pertamanya kan tesnya psikotes untuk menilai kejiwaan kita dan lain sebagainya itu. Selanjutnya di tahap FGD, focus group discussion. Nah, FGD itu kita betul-betul dikumpul berdelapan orang satu kelompok, dibikin satu kelompok berdelapan orang. Di situ kita dikasih topik untuk dibahas. Saat itu topiknya di kelompok saya itu mengenai stunting, persoalan stunting di Indonesia. Nah, pertanyaannya untuk itu, apa yang akan kalian lakukan kalau nanti kalian lolos dan menjadi bagian dari Nusantara Sehat untuk menangani stunting? Pada saat itu, angka stunting di Indonesia mengalami kenaikan 37%. Bukan kenaikan, angka stunting saat itu jumlahnya ada 37%. Nah, bagaimana nih atau inovasi kalian ketika kalian bisa bergabung di Nusantara Sehat, apa yang bisa kalian lakukan? Saat itu untuk FGD teman-teman, kalau kalian fokus group discussion itu yang paling penting itu kita harus tahu etika dalam berdiskusi. Penting banget teman-teman, karena kita paling sering itu pengen menyanggah tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Nah, di FGD ini kita betul-betul harus melatih diri kita untuk menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik artinya kita dengerin dulu nih penyampaian dari teman kita yang lain, bagaimana pendapatnya mereka, inovasi seperti apa yang ingin mereka lakukan nanti ketika sudah bergabung di Nusantara Sehat, dan
hal-hal apa saja yang menjadi poin utama yang akan mereka berikan. Ketika teman-teman nggak setuju nih dengan apa yang teman kalian sampaikan, nanti akan ada kok waktunya kalian untuk menyampaikan unek-unek kalian, sanggahan ataupun masukan untuk kalian nanti kalau waktunya kalian dipersilakan untuk bicara. Saat itu jawaban saya yang pertama untuk gimana inovasi ataupun langkah apa saja yang bisa saya lakukan untuk menekan angka kejadian stunting di Indonesia. Saat itu saya jawab salah satunya dengan kita pelajari dulu bahasanya. Bahasa. Dari segi bahasa kita harus pelajari bahasanya walaupun kita mungkin masih belum bisa mengucapkan, tapi paling tidak kita harus paham mengenai bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya, serta kita harus mendekati tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat merupakan orang yang berpengaruh di masyarakat. Ketika dia yang bicarakan otomatis pasti didengar. Nah, itu jawaban saya dulu. Untuk itu prosesnya kita juga bisa menambahkan sih dari jawaban teman-teman yang lain. Beragamlah jawabannya teman-teman yang lain. Setelah itu selesai nih di tahap FGD, Focus Group Discussion. Nah, yang paling penting yang harus teman-teman ingat untuk di bagian FGD ini, tes FGD ini, teman-teman harus banyak-banyak membaca agar wawasan teman-teman itu terbuka. Semakin banyak wawasan teman-teman, semakin banyak dan semakin bagus juga cara teman-teman nantinya akan memberikan tanggapan mengenai persoalan yang ada untuk didiskusikan tersebut. Terus tahapan selanjutnya, selesai jadi ada namanya wawancara. Nah, di wawancara ini ada 3 asesor. Asesornya terdiri dari psikolog, bidan senior, dan juga ada dokter. Nah, di situ kita diwawancara. Nah, ini poin pentingnya kenapa saya bilang tadi bagian tahap pertama di esai itu kalian harus bikin sendiri, harus otentik, yang betul-betul kalian sendiri yang bikin, karena pada saat tahap wawancara ini kalian akan ditanyakan kembali tentang itu tadi masalah jawaban esai yang kalian berikan. Nah, misalnya motivasi kamu untuk ikut NS itu apa sih? Apa motivasi kamu? Nah, setelah itu ditanyakan motivasi, saat itu saya jawabannya gini. Kesehatan adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya yang harus wajib dan harus kita syukuri dan kita jaga. Nah, jawaban saya itu saya berikan oleh karena itu dari kesehatan itu harus kita jaga dan kita lindungi. Pokoknya anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita, makanya wajib kita jaga. Dan di samping itu, mengabdi di daerah tertinggal atau pelosok merupakan cita-cita saya sejak dulu, sehingga dengan adanya program Nusantara Sehat, saya ingin bergabung untuk bisa memberikan yang terbaik dan mengabdi untuk negara kita. Itu jawaban saya saat itu. Terus ditanyakan lagi nih, saat itu kan udah selesai D3, tapi saya daftarnya udah selesai D4, tapi belum wisuda, udah selesai yudisium. Nah, belum wisuda, tapi belum mendapatkan ijazah D3, otomatis yang saya pakai itu apply ijazah D3. Terus ditanyakan, saya kira kamu sudah selesai D4, kenapa nggak lanjut kuliah? Itu pertanyaan dari asesor, salah satu asesor. Terus saya jawab, saya ingin merasakan yang namanya bekerja, mengaplikasikan ilmu yang saya dapat. Kalaupun nanti ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah, pasti
melanjutkan kuliah merupakan bagian dari perencanaan saya ke depannya. Itu saya jawabnya gitu waktu pertanyaan dari salah satu asennya. Seputar itu sih pertanyaannya, apa pencapaian terbesar kita dan juga motivasi dan lain sebagainya, dan kontribusi apa sih yang sudah kita berikan untuk masalah kesehatan di Indonesia, seputar itu sih. Kalau untuk soal apa yang bagian wawancara, jadi dari itu semua tahapannya itu udah ada 3 di situ, di bagian psikotes, FGD, dan wawancara. Kalian harus percaya diri, itu aja sih intinya. Sebelum sekarang aja aku ngomong depan kalian nih kayak grogi. Tapi kayak kita lebih enaknya diskusi aja kali ya, biar lebih santai aja kali ya. Diskusi, lebih santai. Siap. Berarti tadi kalau boleh saya ringkas, tadi ada esainya. Itu berarti tahap ini ya, tahap apa namanya, pemberkasan ya, pemberkasan. Terus dulu ada terus lanjut lagi ke psikotes dulu, apa wawancara dulu tadi? Psikotes dulu. Psikotes, terus FGD, baru wawancara gitu ya? Wawancara. Oh iya, berarti tadi ada 4 tahap yang mesti kita seriusin, kita perjuangkan biar kita bisa masuk tergabung ke program ini. Begitu nih Swan ya. Iya. Jadi kalau tadi yang saya dengar juga, jadi tujuan dari program ini tuh intinya pengennya tuh dari kementerian itu pengennya ada pemerataan kesehatan ya dengan daerah lainnya. Begitu ya. Lainnya. Terus juga apa ya? Terus juga pengen nanya sih, Nisvan, kalau program ini tuh berapa lama sih biasanya di setiap orang ditempatkan di daerah tertentu begitu? Kalau untuk program ini masa TMT-nya itu ada 2 tahun. Ini saya saat ini berada di masa-masa akhir tugas, udah mau purna nih. Akhir bulan ini udah mau pulang kembali ke Bima. Rencananya mau pulang dulu ke Bima. Kalaupun nanti ada lanjut lagi, kalau ada pendaftaran mungkin masih mau lanjut lagi kali ya, di mana ya udah panggilan hati sih kayaknya untuk bisa memberikan yang terbaik selagi masih bisa. Iya, soalnya kemarin daftarnya 2019 ya, berarti wajar. 2019, selesainya 2021. Udah 2 tahun sih. Berarti setahun itu bukaannya setiap tahun atau 2 tahun sekali atau seperti apa berarti ya, Nisvan ya? Untuk buka pendaftarannya itu setiap tahun. Cuman karena pandemi kemarin itu bukanya untuk yang COVID, Tenaga Nusantara Sehat untuk COVID yang di Wisma Atlet. Nah itu bukanya untuk itu. Dan untuk yang kemarin baru-baru ini ada tim untuk tim base. Nah yang saya ambil adalah individual. Tapi kurang lebih untuk di individual kayak di tempat aku nih Zim, kemarin itu hampir semua profesi itu ada, kayak ini sih, kayak semua profesi itu kayak satu tim juga sih, karena tempat tinggal kami pun sama. Jadi di situ kita betul-betul belajar bagaimana sharing, berbagi dengan teman-teman yang lain. Pokoknya berumah tangga juga belajar dari situ kali ya, konsep rumah tangga. Siap. Belajar dari situ juga sih kayaknya, saling mengerti orang lain nih. Maksudnya yang selama ini kita biasanya hidup sendiri di kos-kosan, mungkin selama ini kita ngekosnya satu kamar sendiri. Waktu awal-awal datang saya tuh ada 4 orang nih dalam satu kamar, gimana sih? Pasti ribet kan? Iya, awal-awal penyesuaiannya gitu kan ya? Awal-awal penyesuaiannya gitu. Jadi banyak belajar lah di sana ya? Di Nusantara Sehat ini betul-betul banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Bisa saya ini sih lebih bikin dewasa lah kalau menurut saya. Juga aku penasaran nih Span terkait kegiatannya di sana. Apakah ini kan tujuannya kan buat pemerataan kesehatan ya? Apakah di sana hanya fokusnya ke siaga aja? Artinya siaga tuh nanti ketika ada yang sakit kita gerak, atau seperti apa sih kegiatan yang di sana yang diisi sama teman-teman Nusantara Sehat tuh? Nah, Nusantara Sehat itu fokus utamanya kan di penempatannya di
puskesmas. Sedangkan di puskesmas menurut Permenkes tahun 2014 nomor 75 kan hanya pelayanan kesehatan primer yang perseorangan maupun yang menaungi perseorangan, pelayanan kesehatan perseorangan maupun kelompok masyarakat. Nah, otomatis di puskesmas yang ditangani itu kita melakukan promotif dan preventif. Kalau untuk bagian kuratif lebih ke ini sih, pusat pelayanan kesehatan yang lebih di atas kita seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi di puskesmas adanya Nusantara Sehat juga kan mendukung programnya JKN. Nah, itu tadi yang di pendaftaran administrasinya itu kudu wajib punya yang namanya BPJS. BPJS itu kan karena kita kan mendukung namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang di dalamnya ada KIS, Keluarga Indonesia Sehat. Ya, diharapkan kita juga harus punya, kalau kita mendukung itu salah satunya harus punya kartu BPJS kan, harus terdaftar menjadi anggota BPJS. Nah, dalam ininya prosesnya juga ada namanya ada program namanya Program Indonesia Sehat berbasis Program Indonesia Sehat berbasis pendekatan keluarga. Nah, itu nih yang bagiannya kita turun di lapangan untuk melakukan pendekatan langsung kepada keluarga. Kita tidak hanya melakukan pelayanan dalam gedung, tetapi juga kami melakukan pelayanan di luar gedung. Kita datangin masyarakatnya, kita tanyakan persoalan kesehatannya seperti apa, pengetahuannya tentang kesehatannya bagaimana. Udah tahu nggak nih kalau tekanan darah orang dengan hipertensi itu harus meminum obat teratur. Itu juga perlu karena sangat penting ya teman-teman, untuk yang punya orang tua kan rentan namanya tekanan darah tinggi dan lain-lain, itu kan rentan sekali. Teman-teman harus rutin orang tuanya teman-teman harus memberikan informasi kepada orang tua atau keluarga kita bahwa pentingnya rutin memeriksakan tekanan darah, karena banyak kasus sih orang bisa meninggal tiba-tiba padahal nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, ternyata dia punya riwayat tekanan darah tinggi, tiba-tiba meninggal kan, kayak gitu ya teman-teman. Itu pencegahannya harus promotif, kita berikan promosi tentang kesehatan, dan juga preventifnya seperti apa. Jadi itu sih fokusnya kita sesuai dengan Permenkes juga. Yang nomor 75 tadi. Berarti nggak hanya siaga aja, tapi tetap ada langkah-langkah preventif, sosialisasi atau apa kayak gitu ya. Oke, siap. Untuk daerah yang dituju sendiri nih Svan ya, apakah ditentukan oleh pemerintah atau kita yang memilih atau seperti apa ya? Nah, yang itu karena saya ngambilnya individual, jadi saya milih sendiri ya tempatnya mau ditempatkan di mana. Gitu. Kalau yang tim, kayak nilai tim ya. Iya. Kalau teman kita nilai itu tim itu yang nentuin itu dari Kemenkes. Meskipun itu tadi yang waktu wawancara saya sampaikan, saat wawancara kita ditanyakan bersedia tidak untuk ditempatkan di seluruh wilayah di Nusantara. Jawabannya saya tetap bersedia karena sebelumnya kita sudah komit untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia kan. Jadi jawabannya harus tetap bersedia sih ditempatkan dimanapun. Jadi untuk penempatannya itu saya sebelumnya milihnya itu selalu Nusa Tenggara Timur, NTT. Selalu 2 sesi itu saya pilihnya Nusa Tenggara Timur. Tapi kadarullah nggak ada diterima, nggak ke asap itu ininya. Saya pilih penempatan tapi nggak diterima. Akhirnya di pemilihan ketiga tetap kekeh banget pengen ngambil NTT. Tapi tetap juga nggak keterima. Jadi
milihnya saat itu pilihan pertama di sini Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Terus yang kedua milihnya di daerah Maluku, tapi nggak lolos di situ, lolosnya di sini. Artinya sudah berjodoh dengan Mehalaan lah intinya. Semua kan ini atas tangan Tuhan kan yang bekerja. Tapi dari kesemuanya itu selalu saya milihnya yang penempatan yang dimana posisi saya sebagai minoritas. Di sana agak minoritas ya di sana ya. Nah, karena di sini karena penduduk di sini di Kabupaten Mamasa khususnya 74,3% itu penduduknya itu Nasrani. Penduduknya Kristen, yang hanya persen itu ya yang Islam 17%-an. Jadi setiap saya milih itu pasti milihnya yang tempat yang dimana posisi saya sebagai minoritas. Tapi ternyata atau bagaimana? Gimana? Kalian mau belajar toleransi atau gimana nih, Swan? Nah, selain juga sih, gimana rasanya, kan selama ini kita yang menjadi mayoritas nih, keadaan kita selama ini kan jadi mayoritas. Jadi pengen deh rasanya gimana nih teman-teman rasanya kalau selalu kita bahas tentang agama kita atau apapun, gimana rasanya mereka berada di posisi mereka. Jadi saya ingin merasakan hal yang seperti itu, hal yang sama. Jadi belajar masalah toleransi, menghargai orang lain, itu pun ya belajar banyak lah dari situ. Siap. Toleransi dan lain. Iya. Kalau teman-teman juga mau ada yang sambil bertanya di sela-sela kita mau nanya nih, silakan juga. Jadi kita kan diskusi biasa, jadi biar kita nggak terlalu juga. Teman-teman yang lain juga silakan juga bertanya. Terus bertanya ya kalau nggak ada yang mau wes. Iya nih. Terkait daerah ini juga daerah yang dituju dan ditentukan oleh pemerintah. Itu sudah ada daftarnya kan, daftar daerah 3T gitu daftarnya. Nah, yang ingin menjadi pertanyaannya adalah apakah Bima juga masuk ke dalam daerah itu atau seperti apa ya? Kalau waktu saya kemarin izin belum ada sih Bima, tapi kemarin udah ada teman-teman dari grup Nusantara Sehat yang Kabupaten Bima Dompu itu katanya udah ada permintaan, ini daerah yang minta. Dan dilihat juga oleh Kemenkes, permintaan dulu sama orang dinas dari sini, dari tiap daerah, lalu nanti Kemenkes nih yang menentukan layaknya untuk diberikan, untuk dinyatakan ini sangat terpencil atau tidak, atau terpencil saja, seperti itu sih. Jadi Bima Dompu itu saat itu belum ada waktu saya tahun 2019. Tapi katanya di 2021 ini katanya ada sih pembukaan untuk Bima. Karena permintaan dari daerah itu sendiri mungkin ya. Iya. Udah ada pengajuan dari daerah. Iya, itu sepertinya ada yang mengangkat tangan dari Sobat Bitok peserta. Iya. Mbak Husni. Halo Nispa. Hai. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini berarti posisinya masih di Sulsel ya? Di Sulbar. Oh Sulbar. Oke. Ya menarik sekali ya. Sebenarnya saya tuh sudah sering dengar ya Nusantara Sehat dan orang yang minat itu, aduh bejibun macam daftar untuk tenaga kesehatan sendiri ya, minatnya itu luar biasa. Tapi mungkin saya ketinggalan topik awal atau bagaimana? Tapi kok saya belum dengar alasannya Niswan. Kenapa sih mau ikut ini gitu jauh-jauh gitu kan, ditempatin di daerah tertinggal terluar. Aduh, kita sebagai minoritas gitu kan, muslimnya ini gitu jauh-jauh dari rumah gitu kan. Kenapa sih mau? Apa yang akan kamu dapatkan selain itu panggilan jiwamu gitu kan? It's okay itu jiwanya kan gitu.
jauh gitu, kenapa nggak di Bima aja gitu kan? Bima kan tuh di kayaknya masih perlu sekali kayaknya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih Husnul. Iya, langsung aja mungkin Niswan. Oke, langsung aja ya. Terima kasih Husnul untuk pertanyaannya Cunu. Kenapa, apa motivasi saya sehingga mau bergabung, ditempatin di daerah yang jauh dari rumah. Itu tadi yang di awal karena Husnul baru gabung, baru join, jadi belum dapat yang pembahasan pertama. Alasan saya untuk bisa gabung di sini di Nusantara Sehat dan mau ditempatkan di daerah yang jauh, ya itu tadi. Selain panggilan jiwa tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia sih. Karena mengabdi di pelosok itu betul-betul betul-betul kemauan saya dari dulu, cita-cita saya dari dulu. Bahkan sebelum memilih ini, saya maunya itu di Papua sana, yang pedalaman banget itu. Tapi orang tua kan nggak setuju. Gimana tuh yang awalnya yang di tahun 2016 udah daftar, udah bikin account, tapi nggak diizinin untuk mendaftar Nusantara Sehat karena itu mereka tidak ingin berada jauh jaraknya dari saya. Jadi saya milih tempat ini karena kan pertanyaannya Husnul juga, Bima masih butuh pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan yang bagus, yang dan mumpuni dan lain sebagainya. Tapi persoalannya itu tadi di tahun 2019 untuk daerah Bima itu belum ada permintaan dan belum ada penempatan untuk daerah Bima dan Dompu. Jadi gitu sih, panggilan jiwa dan ingin mengabdi, itu cita-cita saya dari dulu sih Husnul. Sedikit ya Ian, Najem, mungkin pertanyaannya diganti begini, kenapa harus di Nusantara Sehat dulu gitu, baru bisa mengabdi, memberikan pelayanan kayak gitu. Kenapa gabung di situ dulu gitu? Kenapa nggak langsung berangkat gitu? Gitu. Oke, kenapa langsung jawab nih? Yes. Boleh, kayaknya nggak tahu. Itunya. Iya. Notnya. Gimana? Langsung jawab? Iya, langsung aja. Langsung aja. Jadi kenapa? Apa tadi? Aduh lupa. Sorry. Kenapa harus gabung Nusantara Sehat dulu? Kenapa gabung Nusantara Sehat dulu? Sedangkan untuk langsung ke tempatnya. Ini sih. Ikut tes. Nah, untuk kenapa melalui Nusantara Sehat? Karena di Nusantara Sehat kan yang naungin kan Kemenkes, Kementerian Kesehatan, otomatis ide-ide kita, inovasi yang mau kita tuangkan paling tidak ada diapresiasi ataupun diindahkan. Kalaupun misalnya kita mengabdi dengan istilahnya kita honor dulu dan lain sebagainya, saya rasa apresiasinya dalam kebanyakan orang Indonesia nih ya. Kalau menurut saya kebanyakan orang Indonesia itu kayak gitu. Untuk kalau kita nggak punya prestise atau punya ini, itu nggak terlalu nggak terlalu didengar. Itu nggak terlalu didengar, itu sih untuk saya, menurut saya. Jadi kenapa punya Nusantara Sehat? Karena Nusantara Sehat itu naungannya Kemenkes, program dari Kemenkes, yang otomatis hal yang bernaungan dengan Kemenkes kan pasti didengar. Maksudnya walaupun mungkin tidak langsung tapi paling tidak kita didengar, saran, masukan dan lain sebagainya sih. Sehingga selesai NS pun ada kesempatan kita untuk berkarir kembali, Husnul. Dan juga nih Husnul, bocoran mungkin Husnul belum tahu, untuk gaji di Nusantara Sehat itu lumayan banyak sih. Jadi kenapa teman-teman
teman-teman yang lain bejibun mendaftar tapi nggak lolos juga, itu kan karena itu sih, karena gajinya yang lumayan gede. Itu yang saya penasaran ya, Yan, dan kenapa ini orang beribu-ribu sampai nungguin kuotanya sampainya bantuan, bukan untuk belajar untuk motivasi kayak gitu kan. Kayak gitu, mengambil atau buat sekolah luar negeri misalnya, kenapa harus ikut ke sana? Nah, itu mungkin yang saya penasaran gitu kan, misal saya ini nggak tertarik di situ, tapi gimana caranya saya mungkin bisa menarik orang gitu kan, gimana ayo gabung di itu gimana sih? Itu kan sebenarnya salah satu yang ini ya, itu juga memang kita perlukan juga, artinya realistis dong, iya dong, realistis. Jauh paling keluarga anak perempuan habis loh ke pelosok. Untuk apa kalau nggak dapat sesuatu yang memang kita selain ilmu pengetahuan juga ada di situ. Nah mungkin di situ bisa sedikit di sharing ya, apa sih tantangannya, kelebihannya apa, di situ ikut antara sehat itu. Oke. Untuk pertama kali datang di daerah sini nih, langsung kaget dong. Shock terapi banget langsung di sini, lihat jalanannya luar biasa, Masya Allah, jalanan, terus nggak ada jaringannya sama sekali. Yang notabene sebelum ditempatkan di Nusantara Sehat kan saya memang pilih sangat terpencil di yang ada di otak saya itu paling tidak adalah jaringan teleponnya. Nah sampai di sini nggak ada sama sekali jaringan telepon, dan untuk jaringan internetnya pun jauh sekali. Jadi saat pertama datang ke sini, kondisi jalanan, akses jalanan jauh dari gimana ya, yang jalan yang jelek sekalipun di Bima lebih bagus yang di Bima lah. Iya, yang ininya. Jadi jalanan di sini tuh luar biasa sekali. Tapi semakin ke sini ada setiap tahunnya pasti ada penimbunan sih. Penimbunan jalan, kalau hujan kita becek, lumpur, kalau panas debu, itu tantangannya di sini sih, kalau panas debu. Jadi angka sakitan atau permasalahan yang banyak di puskesmas itu ketika lagi musim kemarau ada namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Ya, jadi itu sih yang permasalahannya. Jadi semakin ke sini lebih legowo, lebih bisa menerima, karena ini kan sudah kemauan saya dari awal untuk mengabdi. Jadi beginilah rasanya, udah ngerasain, semakin lama udah betah banget di sini. Yang teman-teman aku mungkin sebelum 1 bulan ini kan, kalau sebelum satu bulan sebelum purna tugas udah ada kebijakan bisa pulang juga ke daerahnya, daerah asal. Tapi aku betul-betul sampai akhir masa penugasan ini masih di sini, karena kapan lagi bisa ke sini, terus kapan lagi, di sini udah kayak keluarga banget, in touch, betul-betul engage dengan masyarakatnya, itu luar biasa sekali sih di sini. Jadi berarti saking udah dekatnya di sana udah mulai udahlah di sini dulu aja lah sementara lah, kapan lagi bisa kayak gini lagi kan ya. Lagi di sini udah kayak keluarga yang awalnya saya bukan siapa-siapa gitu sih. Terus kenapa juga udah dapat gitu ya. Gimana? Husnul bilang siapa tahu udah dapat jodoh sini lagi, jangan-jangan. Oh my god, belum lah Husnul. Untuk itu juga sih yang masalah jodoh, kalaupun kedepannya ada pendaftaran NS dan yang lebih duluan jodoh, ya mungkin jodoh dulu kali ya. Maksudnya nikah dulu mungkin ya. Boleh. Ya, boleh tahu dong, ini biasanya Nusantara Sehatnya ada dibatasin umur nggak sih? Jadi maksimal berapa kita bisa ikutin, dan apakah yang sudah pernah ikut NS sebelumnya bisa daftar lagi nggak sih? Nusantara Sehat, untuk Nusantara Sehat tim itu ada batasan umur
35 tahun sih kalau nggak salah waktu pertama daftar. Tapi ketika sudah berada di Nusantara Sehat, udah jadi bagian dari Nusantara Sehat, nantinya kalian bisa berkarir sampai usia 48 tahun. Jadi kalian daftar lagi, walaupun kita udah jadi bagian dari Nusantara Sehat, tetap kita ada namanya proses juga, dites, terus ditanyakan, dievaluasi lah. Bahkan lebih digenjot abis, apa yang kamu lakukan selama tugas, itu ditanyakan betul nanti kalau udah jadi purna tugas. Jadi untuk melanjut ke jenjang ini juga, ini sih semakin terbuka juga, semakin gampang juga untuk lanjut, tapi dengan catatan kalian juga harus bisa memberikan menyampaikan apa-apa yang telah kalian laksanakan di tempat tugas, gitu sih. Ya, berkaitan dengan program. Jadi kalian, gimana? Ya, berkaitan dengan program ini, Niswan. Ya kan ini yang diturunkan tenaga kesehatan. Bukan hanya perawat berarti kan ya, dokter. Iya. Dan berarti itu juga yang diturunkan. Iya. Di Nusantara Sehat itu bukan hanya tenaga kesehatan bidan, perawat, dokter, juga ada dokter gigi, dokter umum, terus analis kesehatan, dan lengkap, counseling, kesmas itu ada. Jadi orang gizi juga ada. Jadi lengkap sih. Jadi itu sih yang waktu aku rasain datang pertama ke sini, milihnya IDU, tapi pas nyampe di sini ternyata kayak tim udah banyak dalam satu ruangan. Itu udah ada 4 orang, kita yang perempuan ada 4 orang. Saat itu ada perawat, tenaga farmasi, analis, dan yang laboratorium. Analis kan laboratorium ya. Dan saya sendiri ada 4 orang satu ruangan. Ada satu kamar sih gitu. Dulu kita tempatin rumah dinas. Tapi pada saat prosesnya kan saya sempat ikutin prosesnya tahapan akreditasi yang luar biasa. Wow, prosesnya gimana, penyusunan domain, terus ruangan dan lain-lain ditata habis-habisan, betul-betul kita bekerja sampai malam, sampai subuh untuk betul-betul memberikan terbaik sih untuk puskesmas. Jadi proses akreditasi akhirnya kami pindah ke rumah warga yang lain, disewa di salah satu daerah, di salah satu desa yang khusus muslim di sana, namanya Desa Saluwaho. Jadi di sana selama beberapa bulan lah, 2-3 bulan kali ya, atau 1-2 bulan. Setelah di sana kita pindah lagi nih, karena agak jauh kan jaraknya, dan juga jalanannya luar biasa becek juga, kalau lagi hujan. Akhirnya dipindahin lagi ke rumah warga yang di Kecamatan Mehalaannya sendiri, di satu desa itu. Sampai sekarang masih tinggal di situ sih. Karena dekat-dekat ini, puskesmas Mehalaan itu akan ada pembangunan gedung baru, gedung yang lama roboh, soalnya nggak sesuai standar dalam pelayanan kesehatan sih. Orang bisa WC-nya luar biasa tingginya kayak gini, untuk naik ke WC luar biasa sih. Jadi resiko kecelakaan itu bisa terjadi, tidak sesuai, nggak ergonomis lah istilahnya, maksudnya nggak standar lah bangunannya, nanti akan diroboh dan dibikin gedung baru seperti itu. Siap. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi diskusi hari ini. Ini udah mau udah mau jam 5. Makanya kita makanya sejam aja di sini. Iya. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya mungkin menanya terakhir nih, Span. Biasanya kan puskesmas kan itu biasanya hanya untuk satu kecamatan ya, jadi dalam satu kecamatan hanya satu puskesmas ya, biasanya gitu kan ya, yang saya tahu. Lantas bagaimana dengan daerah-daerah ataupun apakah
tenaga-tenaga kesehatan dari ANS ini juga ditempatkan di pustu-pustu yang mungkin lumayan jauh dari puskesmas itu atau seperti apa? Oke. Penempatan tenaga Nusantara Sehat itu sendiri sesuai SK-nya itu kami ditempatkan di puskesmas. Jadi untuk yang di pustu ada tenaga kesehatan lain. Seperti di puskesmas kami ada 11 desa yan. 11 desa itu berjauhan, otomatis jaraknya berjauh-jauhan, jalanan berbatu, jalanan lumpur, itu sih dilewatin. Tapi untuk tiap desanya udah punya masing-masing bidan desa, petugas desa namanya. Jadi gitu, kami punya di pelayanan gedung, terus kalaupun ada di luar gedung kayak puskel, posyandu kayak gitu. Nah, kita turun juga tuh. Nah, untuk di kami itu memang di ini sih, di apa namanya, pelayan di gedung. Puskesmas, kami gitu ya? ditempatkan di puskesmas. Iya. Itu. Saya kira emang sampai benar-benar sampai di pustu-pustu yang mungkin aksesnya agak jauh dari puskesmas, berarti nggak begitu ya? Enggak, kami di puskesmasnya. Adapun nanti ada jadwalnya, setiap bulannya itu pasti ada jadwalnya. Kita mau puskel kemana itu pasti ada jadwalnya. Rolling gitu ya, kayak pergi gitu. ke sana. Rolling. Aku mau tanya dong terakhir. Iya, silakan. Silakan. Oke, udah berada di lokasi penempatan ya, misal. Nggak sampai 2 tahun gitu tengah jalan, entah apa misal mau membatalkan diri atau bagaimana, itu apa konsekuensinya ininya nanti? Oh iya. Kalau kemarin nih waktu awal datang nih Husnul, lihat jalanan yang subhanallah luar biasa, pengen pulang lagi sih, tapi sayang pengembalian dananya 2 kali lipat, kan 3 kali lipat kali ya. Jadi dana yang udah kita dapat harus diganti, yang udah ini dibalikin. Harus diganti. Jadi ini juga sih. Jadi teman-teman yang udah di tengah perjalanan mau ini pasti mikir 2 kali dong, nggak mungkin mau ngabisin duit lagi buat ngembaliin dana yang berapa kali lipat lagi ke Kemenkes. Jadi gitu. Bahkan teman-teman yang misalnya lulus PNS, kan kami di Nusantara Sehat tidak terikat, maksudnya terikat, tapi daftar PNS juga bisa malah didukung. Mau daftar CPNS kami didukung. Nah, kalau misalkan teman-teman yang dari NS sudah lolos CPNS, kalian harus, teman-teman yang sudah lolos itu harus lapor diri bahwa mereka sudah lulus, menunjukkan SK-nya dan berbagai macam kelengkapan lainnya. Karena kalau misalkan nggak ada pelaporan dari teman-teman bahwa kalian lulus lulus CPNS, artinya dana tiap bulan kan gaji masuk, otomatis dana yang masuk itu yang selama kalian nggak daftar itu dikembalikan. Seperti itu sih. Tetap ada pengembalian dana, pengembalian gaji, seperti itu. Ada ini ya Nisvan, ada kan 2 tahun nih. Ada program targetnya nggak sih? Program target, kalau untuk program targetnya untuk NS individual kayak saya Nino, itu nggak ada program khususnya karena kami sendiri-sendiri. Paling kami targetnya melalui Kapus, Kepala Puskesmas, atau bekerja sama dengan dinas, memberikan, kan otomatis lewat Kapus dulu, Kapus yang sampaikan ke dinas. Kalau yang Nusantara Sehat Tim, itu mereka sudah betul-betul bikin inovasi yang bakal mereka kerjakan di lokasi penugasan. Kayak gitu sih. Jadi kami kadang, walaupun, gimana? Lanjut. Kalau kami kadang ngikut dengan program yang ada di puskesmas. Kalaupun ada masukan atau program lain yang kita tambah dan diterima sama kepala puskesmas, ya kita jalankan seperti itu. Aku mikirnya tuh kayak KKN gitu kan, modelnya kayak KKN. Jadi kita datang bawa program kerja seperti itu kan. Jadi ada
target nih, kita 2 tahun tuh mau ngapain, hasilnya apa. Gitu. Oh ternyata enggak. Paling ya mungkin yang kayak kelompok individu mungkin enggak. Di sini itu tadi kalau yang kami dibatasi untuk ruang geraknya istilahnya. Kalau yang tim mereka langsung ada ininya tematiknya dari awal. Terus juga selama penempatan di sini nih, yang awalnya pemeriksaan kesehatan kadang ada beberapa desa nih yang masih punya kepercayaan berobatnya itu ke dukun, nggak mau lahiran di puskesmas dan lain sebagainya. Itu pun kami bicarakan lagi. Jadi yang betul-betul diapresiasi di kabupaten ini, yang betul-betul aku acungi jempol banget itu, mereka di sini lembaga adatnya betul-betul difungsikan. Kalau kita di Bima kan atau daerah lain mungkin lembaga adatnya sudah nggak berfungsi kali ya. Maksudnya ada tapi sebagai pajangan istilahnya ya. Ada sebagai pajangan. Kalau di sini betul-betul waktu ada pelantikan lembaga adat kan aku ikut tuh di kecamatan. Ada bupati datang, bupati Kabupaten Mamasa. Beliau menyampaikan bahwa kalau tidak ada lembaga adat di Kabupaten Mamasa, penjara itu penuh. Kenapa? Karena persoalan sedikit-sedikit langsung lari kan ke polisi kan. Tapi di sini tidak. Kita ada namanya lembaga adat. Di kecamatan ada lembaga adat, di kabupaten ada lembaga adat, begitupun di desa. Jadi setiap persoalan masyarakat itu kita larinya dulu ke lembaga adat. Mengenai sengketa tanah, pertikaian, fitnah dan lain-lain itu lewat lembaga adat. Jadi apresiasi banget sih. Jadi pengen ngasih masukan nih ke Kabupaten Bima kalau misalnya ada kesempatan, kalau bisa lembaga adat di Bima juga difungsikan. Dihidupkan karena lagi kan, ya. Dihidupkan lagi. Soalnya kan permasalahan, andaikan permasalahan dilalui lewat para tetua-tetua, otomatis kan lebih enak ngomongnya. Program-program apapun itu lebih enak. Kayak kami kendala kemarin masalah persalinan masih dilayani oleh dukun dan lain sebagainya. Jadi kami bekerja sama dengan lintas sektor, polisi, Babin Kamtipmas, Babinsa, bekerja sama untuk mengedukasi dan juga memberikan arahan bahwa sudah tidak bisa lagi nih melahirkan di rumah dan tidak di fasilitas kesehatan. Maksudnya tidak melahirkannya itu di fasilitas kesehatan. Ada beberapa desa kemarin yang masih lahiran rumah itu di sini juga kebijakannya sudah betul-betul bagus sih. Untuk dendanya kalau melahirkan di rumah untuk kepala desanya aja tuh udah dendanya 1 juta. Yang melahirkan di rumah pun 1 juta. Kalau misalkan mereka tidak bayar denda di puskesmas, dikasih sanksi nggak akan dilayani. Kayak gitu sih. Jadi ada efek jera untuk mereka ke depannya dan juga orang lain pun memiliki rasa jera. Efek jeranya itu. Jadi itu sih ke depannya. Lembaga adatnya berfungsi banget ya di sana. Jadi betul diapresiasi dan salah satu motonya di sini Mesa kada di Potuo, Pantan kada di Pomate. Artinya bersatu kita teguh apa namanya teh? Iya cocoknya iya kayak gitu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kayak gitu sih. Oke, siap. Penutup yang benar. Jadi udah jatuh cinta banget nih sama kabupaten ini, tidak menutup kemungkinan kalaupun dapat kabupaten ke depannya, kabupaten-kabupaten lain entah itu di Bima atau di mana lagi saya mengabdi. Intinya kalau kalian bekerja, cintai apa yang kalian kerjakan apa yang kita cintai. Dan juga di Nusantara Sehat itu adalah hobi yang dibayar. Hobi nggak sih jalan-jalan kemana-mana gitu. Jadi saya ngerasa kayak ngobolang, terus sempat main ke sawah dan lain-lain sebagainya. Jadi hobi yang dibayar sih. Masa kanak-kanak diulang kembali.
kayak gitu sih. Oke. Yang kadang main di Makasih. sungai dan lain-lain. Thank you. Ya, makasih banyak Niswan. Iya. Terima kasih Yan dan Nazim dan teman-teman semua yang hadir di acara webinar. Itu sih untuk, oh iya satu lagi, bisa nggak sih Yan? Udah jam 5 nggak apa? Iya nggak apa ya. Untuk teman-teman yang saat ini, baik itu mahasiswa atau siapapun, kejar impian kalian, jangan terkungkung di situ saja, berani keluar dari zona nyaman. Dan untuk teman-teman yang sedang skripsian, mahasiswa yang saat ini skripsian, ingat kalian dikuliahkan, tujuan utamanya sih selain dapat gelar ilmu, pasti orang tua itu pengen hadir di acara wisuda kalian. Pasti banget itu mah, orang tua itu pengen lihat kalian wisuda. Jadi kalian yang sudah ada di tahap akhir ini, selesaikanlah semaksimal yang kalian mampu. Wajar, saya misalnya sudah melalui hal yang kalian laksanakan saat ini, sudah melalui yang namanya berurusan dengan pembimbing, penguji, dan lain sebagainya. Jadi jangan ada kata menyerah. Saat ini penguji tidak mau sama kita, datangin lagi. Karena kalau dia udah lihat kita setiap hari nongol, pasti mereka sendiri bosan nih. Ya udah sini kamu maju. Ya otomatis itu usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Wisuda adalah satu tahap menuju sukses. Kalau mau membuat orang tua kita senang, kesuksesan kita sebagai anak kita pasti untuk membuat orang tua kita bahagia. Bahagianya orang tua itu simpel, pengen hadir di acara wisuda kalian dan melihat kalian bisa bekerja dengan ilmu yang kalian miliki. Seperti itu sih, jangan semangat, sorry, jangan pantang menyerah, tetap semangat, lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berbincang-bincang. Kepada kedua moderator kece kita ini, terima kasih sudah bersedia mengundang saya untuk berbincang-bincang. Itu saja. Terima kasih. Sangat-sangat luar biasa dan menyentuh hati ya bagi kita. Ya. Pengalaman pribadinya Niswan, sehingga ya sangat dalam sekali pesannya. Ya. Terima kasih kepada Niswan yang sudah bersedia menghadiri undangan kami. Terima kasih. Materi ya. Rekan juga Sobat Bitok semua, terima kasih atas pertanyaannya. Terutama kepada Husnul juga, terima kasih banyak Husnul atas pertanyaannya. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang telah disampaikan oleh Niswan. Dan pesan dan informasi dari Niswan bisa kita sebarkan dan share ke banyak orang ya. Insya Allah lewat YouTube-nya. Soalnya beberapa hari lagi akan terbit gitu ya di YouTube-nya ya. Gitu. Sama foto Zim, terakhir Zim, foto Zim. Foto? Boleh. Ayo. Ya, mau aktifin kamera silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih. Iya, makasih. Terima banyak semua sudah diplot. Bagi yang mungkin ingin menyaksikan atau mengetahui agenda berikutnya, boleh saksikan dan follow akun Instagram kami di atau mau join Telegram juga bisa kok. Kita udah buka channel baru Telegram buat diskusi ataupun apapun yang intinya terkait apa yang kita bahas sekarang ataupun kedepannya bisa gabung situ. Sekali lagi makasih. Sampai jumpa lagi ke depan. Ya, thank you. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.